Oke, mari kita kupas tuntas sesuatu yang kayaknya kita semua pernah ngalamin. Hari ini kita bakal bedah nih, kenapa sih kita bisa tiba-tiba tersesat berjam-jam cuma buat scrolling video, apalagi di platform kayak TikTok. Pernah nggak sih kayak gitu? Niatnya cuma mau nonton satu video lucu aja sebelum tidur, ya kan? Atau mungkin cuma buat ngisi waktu 5 menitan. Tahu-tahu jari kita nge-scroll terus, dan sejam kemudian baru sadar kemana aja waktu tadi. Kalau kamu sering ngerasa bersalah gara-gara ini, tenang, kamu nggak sendirian. Ini tuh bukan karena kita kurang disiplin atau gimana. Percaya atau enggak, ini semua memang sengaja dirancang. Ada sistem super canggih di baliknya yang emang tujuannya bikin kita balik lagi dan lagi. Buat ngerti kenapa ini bisa terjadi, kita harus mulai dari dalam dulu. Yep, dari cara otak kita bekerja. Soalnya, ada mekanisme biologis yang kuat banget yang dimanfaatkan sama platform-platform ini. Kenalan dulu sama yang namanya dopamin. Sering banget disebut hormon kebahagiaan, tapi sebenarnya lebih tepat kalau kita sebut molekul motivasi. Uniknya, otak kita ngeluarin dopamin bukan cuma pas kita dapat sesuatu yang asik, tapi juga pas kita berharap bakal dapat sesuatu. Nah, ini kuncinya. Jadi, ini tuh alami banget. Dari zaman dulu, otak kita memang udah disetel buat mendorong kita ngulangin hal-hal yang bagus buat bertahan hidup, kayak makan enak atau ngobrol sama teman. Tiap kali kita lakuin itu, kita dapat hadiah dopamin. Nah, di zaman serba digital ini, sistem purba di otak kita ini kayak dibajak gitu. Nah, ini dia siklusnya. Coba perhatiin deh. Setiap kita swipe atau scroll, itu sebenarnya kayak lagi judi kecil-kecilan. Rasa penasaran, ini video berikutnya bagus apa enggak ya? Justru itu yang bikin nagih. Pas kita akhirnya nemu video yang klik banget, was, otak kita langsung kebanjiran dopamin. Rasanya seneng kan? Nah, tanpa sadar, kita jadi ngejar perasaan itu terus, makanya jari nggak bisa berhenti nge-scroll. Oke, kalau penjelasan soal kimia otak tadi agak ribet, tenang. Kita pakai perumpamaan yang gampang banget dicerna buat ngegambarin apa yang sebenarnya terjadi. Coba deh bayangin mesin slot di kasino. Tapi isinya bukan gambar buah ceri atau angka 7, tapi isinya video-video yang udah dipilih khusus buat kamu, sesuai selera kamu. Keren sekaligus ngeri ya. Kelihatan banget kan persamaannya di sini? Narik tuas mesin slot itu ya sama kayak kita ngegeser layar ke atas. Dua-duanya ngasih hadiah yang nggak bisa ditebak. Kadang dapat video yang biasa aja, tapi kadang dapat jackpot, video yang lucu banget atau bikin terharu. Justru karena nggak bisa ditebak inilah yang bikin kita ketagihan. Dan tujuannya sama persis, bikin kita main terus, nonton terus untuk putaran berikutnya. Oke, sekarang kita geser sedikit. Dari yang tadinya ngomongin otak kita, sekarang kita lihat kekuatan dari luar yang ngerancang semua ini. Kita ngomongin soal algoritma. Selamat datang di era ekonomi perhatian. Di dunia digital kayak sekarang, hal yang paling berharga dan diperebutkan itu bukan uang, tapi waktu dan fokus kita. Semua aplikasi, semua platform itu lagi balapan buat ngerebut perhatian kita dan nahan kita di sana selama mungkin. Ini poin yang penting banget buat kita pahami. Kalau ada layanan yang gratis, biasanya kita bukanlah pelanggannya, tapi kita adalah produknya. Kita nggak bayar pakai uang, itu betul. Tapi kita bayar pakai mata uang yang paling berharga, waktu dan perhatian kita. Itulah yang mereka jual ke para pengiklan. Jadi si algoritma ini tugasnya spesifik banget. Dia belajar dengan super cepat apa yang kamu suka, apa yang bikin kamu berhenti nonton sebentar, dan video apa yang kamu lewatin. Tujuannya cuma satu, ngasih kamu rentetan video yang cukup oke terus-terusan, biar kamu nggak pernah mau berhenti. Biar aliran dopaminnya ngalir terus. Nah, setelah kita tahu semua ini, bukan berarti kita harus anti sama teknologi ya. Justru sebaliknya, dengan tahu cara kerjanya, kita jadi punya kekuatan lebih. Cukup dengan sadar kalau, oh ternyata ada sistem yang dirancang buat nahan perhatian gue, itu aja udah satu langkah besar. Kesadaran ini ngebantu kita buat berubah. Dari yang tadinya cuma pengguna pasif, jadi pengguna yang lebih sadar dan punya kendali. Jadi, lain kali pas jari kamu udah mulai otomatis mau nge-scroll lagi tanpa tujuan, coba berhenti dulu sebentar. Ingat, setiap menit yang kita kasih itu adalah sebuah investasi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, kok bisa gini ya? Tapi, apakah ini sepadan sama waktu gue? Nah, pilihannya ada di tangan kita masing-masing.